Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario. Pada video kali ini saya akan membahas penelitian mengenai metal additive manufacturing, khususnya mengenai strategi pemodelan untuk desain dan optimasi desain. Penelitian ini telah dilakukan oleh Bandio Padi dan kawan-kawan dari Washington State University. Berbeda dengan manufaktur konvensional yang bekerja dengan cara membuang material, additive manufacturing bekerja dengan cara menambahkan material baru. Untuk metal additive manufacture adalah dengan menggunakan bahan utama metal atau logam. Kelebihan dari metode additive manufacturing ini adalah dapat mengurangi biaya produksi komponen yang sangat kompleks, sekaligus meningkatkan efisiensi desain. Metode atau proses metal additive manufacturing ini sebenarnya cukup banyak. Namun yang paling umum digunakan adalah directed energy base dan powder bed base. Kedua metode tersebut adalah yang banyak dikenal karena kemampuannya yang menyaingi teknik manufaktur konvensional dan tahapan pasca pemrosesan yang minimal. Baik teknik powder bed fusion PBF yang sebelah kanan dan Directed Energy Deposition atau DED yang sebelah kiri, itu keduanya menggunakan laser atau elektron untuk melelehkan bubuk logam atau kawat yang memadat secara lapis demi lapis. Perbedaan utama antara kedua teknik tersebut adalah bahwa teknik Directed Energy menggunakan sistem aliran bubuk atau aliran kawat untuk mengarahkan material ke substrat build sekaligus trace lapisan build. Nah, sedangkan pada teknik powder bed, bubuk sudah berada di dalam build chamber dan sumber energi hanya perlu menelusuri setiap lapisan. Untuk gambar bagian bawah adalah contoh-contoh produk dari metal additive manufacturing. Pada gambar A adalah suatu komponen yang terbuat dari tembaga dengan teknik EBM. Untuk gambar B adalah komponen mikro yang terbuat dari nikel titanium yang dibuat dengan teknik SLM. Untuk gambar C adalah komponen injektor bahan bakar yang terbuat dari Inconel dengan teknik SLM. Untuk gambar D terbuat dari titanium dengan teknik SLM. Untuk gambar E adalah sebuah struktur yang terbuat dari titanium alloy dengan teknik SLM. Teknik metal additive manufacturing ini bukan tidak memiliki kekurangan ya. Beberapa kegagalan atau cacat produk masih dapat terjadi. Beberapa penyebab terjadinya kegagalan ini adalah pori-pori muncul akibat daya laser yang berlebihan atau sebaliknya. Daya laser tidak cukup untuk kecepatan gerakan pelapisan. Hal yang kerap terjadi ketika daya terlalu tinggi namun digunakan dalam kecepatan pelapisan yang rendah sehingga sumber panas menembus terlalu jauh ke dalam material. Pori-pori di bagian dalam ini akan mengakibatkan konsentrasi tegangan dan dapat menyebabkan perlambatan retak atau crack propagation. Dan fenomena ini sering disebut sebagai keyhole effect atau efek lubang kunci. Kegagalan yang kerap terjadi bisa dilihat pada gambar A, B, C, dan E. Kemudian, hal yang menjadi perhatian pada metal additive manufacture ini adalah toleransi kerusakan dan prediksi kerusakan dalam memproduksi komponen. Semakin besar dan kompleks desain, maka dibutuhkan waktu yang semakin lama. Semakin banyak layer dan lapisan yang dibuat, semakin berpotensi untuk rusak ataupun cacat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Penentuan parameter operasi seperti daya laser, kecepatan pelapisan, dan jarak scanner memegang peranan penting. Sehingga untuk mengurangi trial dan error, diperlukan suatu metode optimasi, yaitu pemodelan termomekanis. Pemodelan ini dapat menggunakan software seperti ANSYS, Simufacts, NetFab, atau yang lain. Pemodelan termomekanis ini diharapkan dapat memprediksi respons struktural dan thermal untuk situasi tertentu. Pada gambar A, kita lihat dengan pemodelan termomekanis, kita tidak perlu melalui tahapan parametric build
studi yang menghabiskan waktu, material, dan biaya hingga didapat parameter final. Kita bisa lihat di garis merah. Kemudian untuk gambar B itu adalah menjelaskan tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai pemodelan termomekanis pada skala makroscale dan mesoscale. Pemodelan mesoscale meneliti tentang mikrostruktur modeling dan properties modeling, sedangkan makroscale meneliti tentang proses modeling dan performance modelingnya. Untuk gambar C dapat kita lihat menjelaskan mengenai perpindahan panas yang terjadi ketika proses pelapisan. Dengan menggunakan thermomechanical modeling, proses konveksi, konduksi, dan radiasi pada permukaan komponen yang dicetak dapat diprediksi terlebih dahulu. Kemudian berikut adalah contoh-contoh thermomechanical modeling yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Peneliti biasanya menggunakan finite element, finite difference, atau finite volume untuk memodelkan cyclic heat transfer dan aliran logam cair. Model yang telah disederhanakan terlihat seperti gambar A. Untuk distribusi sumber energi panasnya terlihat seperti pada gambar B, di mana masukan energi paling tinggi itu berada di posisi paling tengah. Untuk gambar C dan D itu memperlihatkan kurva suhu transient berdasarkan waktu pengendapan material dan distribusi panas. Warna merah menunjukkan temperatur tinggi dan warna biru menunjukkan temperatur rendah. Beberapa penelitian melakukan validasi berupa penelitian eksperimental terhadap pemodelan termomekanikal untuk memastikan akurasi modeling yang telah dibuat. Peralatan-peralatan digunakan adalah thermocouple, sensor displacement, dan strain gauge untuk memonitor temperatur, residual stress, dan defleksi akibat ekspansi thermal seperti gambar A dan gambar B. Lalu untuk gambar C menampilkan perbandingan antara data model dengan data hasil eksperimen. Terlihat hasil modeling cukup akurat untuk mewakili data hasil eksperimental. Lalu berikutnya adalah mengenai multi-material additive manufacturing. Itu adalah teknik untuk membuat struktur dengan beberapa properti dan komposisi yang bervariasi dalam satu komponen, yang hampir tidak mungkin dibuat dengan teknik manufaktur yang lain. Untuk logam, proses ini umumnya terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, mencetak komposisi yang telah dicampur sebelumnya, atau mencetak komponen yang dicetak di atas yang lain. Dalam hal ini, komponen telah bergradasi dengan komponen lainnya. Bisa kita lihat di gambar A adalah silinder titanium alloy yang dikombinasikan dengan tembaga di atasnya, yang dilakukan dengan metode electron beam melting atau EBM. Lalu di gambar B adalah struktur mikro antara baja tahan karat SS410 dengan titanium alloy yang menunjukkan retakan tegak lurus. Lalu yang menarik ada di gambar C, itu adalah struktur bimetalik yang terdiri dari baja tahan karat magnetik atau SS430 dengan baja tahan karat non-magnetik SS316 yang difabrikasi melalui directed energy deposition. Lalu multimaterial aditif selanjutnya adalah di gambar D, yaitu baja tahan karat 304L dikombinasikan dengan Inconel 625 dengan zona gradien yang dibuat melalui directed energy deposition atau DED. Additive manufacturing telah memungkinkan untuk membuat desain unik dengan geometri yang tidak mungkin dibuat oleh teknik tradisional. Berkat additive manufacturing, optimasi topologi itu dapat diwujudkan dengan lebih mudah. Terdapat penelitian untuk membuat desain kisi-kisi yang lebih ringan, namun tetap memenuhi kekuatan struktur yang ditetapkan dengan optimasi topologi maksud saya, seperti pada gambar. Pada tahap optimasi topologi, ditentukan desain variabel berupa jumlah energi regangan dan volume desain area. Lalu objective function-nya adalah memaksimalkan stiffness
Kemudian constraint-nya adalah 10%, 15%, 20%, hingga 30% dari volume aslinya. Itu adalah penelitian tentang topology optimization pada metal additive manufacturing. Nah, dengan additive manufacturing ini menggunakan teknik selective laser melting atau SLM, sehingga penelitian tersebut dapat dilakukan. Lalu summary dari penelitian ini adalah berupa desain alur kerja proses manufaktur dengan parameter optimasi desain. Pada gambar dicontohkan bagaimana proses atau tahapan dalam membuat optimasi multimaterial untuk rocket nozzle dengan beberapa parameter desain yang tertulis pada kotak warna kuning. Tahap selanjutnya adalah membuat geometri menggunakan CAD, lalu melakukan simulasi model thermomechanical serta simulasi yang lain menggunakan software CAE seperti ANSYS dan lain-lain, dengan outputnya adalah parameter temperatur, parameter stres, dan distorsi. Lalu setelah parameter proses yang ditentukan itu hasilnya memuaskan, tahap selanjutnya adalah eksekusi proses printing. Setelah komponen tercetak, dilakukan umpan balik ke tahap desain. Apakah parameter pada komponen telah sesuai dengan kebutuhan di parameter desain, lalu sekaligus mengecek dan meningkatkan akurasi simulasi yang selanjutnya. Pada umumnya, proses ini secara keseluruhan adalah iterasi, sehingga tidak mungkin dilakukan hanya satu kali. Setelah dilakukan iterasi, didapatkan komponen yang telah teroptimasi. Pada akhirnya, optimasi desain ini akan meningkatkan kualitas produk, meningkatkan efektivitas waktu manufaktur, dan membuka peluang untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Itu adalah summary dan future trend dari penelitian ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.